Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru. Kegiatanku di Mugaru itu guys padet banget karena aku mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama ada IPM, yang kedua aku juga mengikuti MICO class, yang ketiga aku ikut DKP, dan yang keempat aku ikut presenter. Nah, karena banyaknya kegiatan itu guys, aku harus pinter bagi-bagi waktu. Kalian tahu nggak guys, kenapa aku itu mengikuti banyak kegiatan? Karena di Mugaru itu semua kegiatannya bagus-bagus banget dan wajib aku ikuti. Jadi guys, semua kegiatan yang aku ikuti sekarang ini adalah bekal untuk masa depanku. Satu hal yang harus kalian tahu guys, di Mugaru ini aku berani bermimpi, bercita-cita, dan melawan rasa takutku. Kamu pengen tahu cita-citaku? Aku pengen jadi dokter. Kalau nggak berhasil jadi dokter, ya jadi insinyur lah. Kalau nggak berhasil jadi insinyur, aku pengen jadi menteri pendidikan. Kalau gagal lagi, jadi menteri kesehatan. Kalau gagal lagi, jadi wakil presiden. Kalau gagal lagi, jadi presiden. Kalau gagal lagi, aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dokter, bukan insinyur, dan juga presiden, tapi orang yang bertakwa. Aku Nabila, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada Dr. Margono MPD selaku pemateri hari ini. Selamat datang kepada Bapak Agus Widianto MPD selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Waru. Kita bicara tentang karakter. Kita bicara upaya yang perlu kita lakukan dan minta tolong apa adanya. Sekarang capaiannya sampai di mana, gitu ya. Tapi jangan ditandai dulu. Nanti untuk menulis mungkin bisa menulis di baliknya aja, ya. Apa tadi? Yang bukan yang dicek itu apa tadi itu? Indeks karakter kita ya. Oke. Ya. Kalau mau langsung dihitung kira-kira berisiko tidak? Oke ya. Oke. Ya udah kalau gitu. Langsung dihitung ya. Pertama bersyukur. Itu ada 3 tingkatan Pak. Syukur di lisan, syukur di perasaan, dan syukur di hati. Ya. Oke ya. Mohon penjelasan apa bedanya Pak? Oh berarti gak bisa langsung diukur yang ini. Berarti nggak bisa langsung diukur kalau begitu. Ya wes ya. Di lisan itu ya mengucapkan alhamdulillah ngono kuwi, tapi tidak sampai di perasaan. Syukur yang sampai di perasaan itu melahirkan suasana hati bahagia. Oke ya? Oke ya? Nah, syukur yang di hati itu melahirkan perasaan tingkat tinggi yang namanya terharu. Pakai biru nggak Pak? Hah? Biru. Ya. Syukur kita ada di mana sekarang? Ya. Ada di lisan, ada di perasaan bahagia, atau di hati yang terharu. Oke, ya. Kita sepakati aja yang disebut bersyukur di komunitas kita ini di tingkat yang mana? Hati, terharu. Oke. Yang sudah sampai di situ, silahkan diberi skor 1. Kalau belum 0. Nggak ada. Langsung diisi di depan ya Pak? Boleh? Di sini aja. Ya, Di depan sini lah. Nanti kan bisa dijumlah. Di luar atau di mana monggo silakan ya. Di luar, pokoknya di urutannya bersyukur itu loh. Ya terserah, biar nanti jadinya rapi. 1 atau 0 gitu. Terharu.
Terharu tak? Saat ini? Iya? Berarti skornya 1? Boleh dicek? Boleh. Ya. Ini hanya untuk contoh nanti ke siswa gitu maksud saya. Enggak, ke siswa juga enggak apa-apa, Pak. Ke istri saya. Iya, ngono. Iya. Ini kan skornya berapa, Ustaz? 1. Terharu. Jadi sampai di hati. Karena apa? Kalau boleh nih seolah-olah guyon kalau apa ya? Karena mencintai. Oh, berarti urung kayak ngene iki. Iya. Pintu masuknya syukur itu apa sih? Pintu masuknya syukur itu apa? Bu. Pintu masuknya syukur itu terima kasih, Ustaz. Terima kasih pada Allah karena apa? Karena apa? Kok jenengan terharu saat ini loh? Karena apa? 1, Pak. Karena saya berjumpa dengan jenengan, dapat ilmu yang baru dan lebih Oh, baik. berarti nanti kalau saya pulang tidak terharu ya? Belum selesai karena ini kan Enggak, Ustaz. Kita itu bisa berterima kasih untuk banyak hal, ya. Ya, untuk kondisi diri kita sendiri. Mata saya masih bisa berfungsi. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ngono lho. Unine kowe. Ya. Di tangan kita coba dilihat, diamati anak-anak kita yang ada di kelas. Ya. Ya, ini adalah generasi penerus bangsa. Terima kasih ya Allah, saya dipertemukan dengan anak-anak yang seperti ini. Melaku, didik, ya. Itu ada namanya jeda. Setiap titik perilaku ada yang namanya jeda. Ada 12 saya, ya. Saya maju ke sini ada jeda. Salat ya. Allahu Akbar. Ada jeda aja 12 gitu. Itu untuk memasukkan titik syukur. Iya. Kalau cepat tapi bisa bersyukur. Bisa ya. Coba saya beri contoh ya. Saya cepat. Ini ada jedanya. Beda kalau saya melakukan cepat tapi beda kan? Ngono loh, Ustaz. Iya, ya ngono loh ya. Jadi gerusa-gerusu ada jedanya. Sat. Asal ada jeda enggak masalah. Namanya di dalam Al-Quran namanya berhenti sejenak. Ya, tumanina. Siapa lagi yang skornya 1? Orang wani pasti. Nanti. Nggih, terus nanti. Terima kasih sama Allah. Karena Banyak teman-teman saya itu yang sudah meninggal. Oke, nggih, ya. Nah, terharu itu apa sih? Indikator terharu, kenapa? Senang sampai Berdebar dalam hati, mungkin bisa meneteskan air mata, bisa berdiri bulu kuduk. Ya. Wes ya? Wes. Ngono. Jadi nanti membimbing anak-anak, ini apa yang ditulis di sini untuk bersyukur, sholat maghrib, membaca Al-Quran, melakukan puasa, ora enek mlebu. Ya. Diajak merefleksi untuk berterima kasih. Karena pintu masuknya syukur itu terima kasih, lalu bahagia. Lah, alhamdulillah itu masih lisan, Ustaz. Ya. Oke. Pon. Jadi bangun bangsa ini kayak gini. Ya. skornya boleh saya turunin. Hah? Boleh saya turunin. Apa? Skornya tadi. Ya boleh, tidak apa-apa. 0 kalau diturunkan. Enggak, kita sepakati aja. Target kita itu sampai terharu atau sampai bahagia atau hanya di lisan.
Terserah. Bahagia saja kan? Bahagia saja. Nah, Karena untuk terharu kayaknya ini harus betul-betul memang tinggi gitu. Kualitas memang tinggi. Lah tadi itu saya digoda oleh teman saya tadi yang pokoknya sholatmu bener Pak, iso ngelakoni kayak gini gitu loh. Itu artinya syukurnya saja, syukur terharu itu yang dipakai. Iya kan ya? Ya. Kalau kita belum bisa nggak apa-apa. Tapi secara perorangan monggo ditingkatkan. Artinya ketika kita sudah sampai ke bahagia, itu silahkan diberi skor 1 kalau kesepakatan kita begitu. Kesyukuran itu apa terus kita pertahankan atau by moment misalkan? Oke, ya. Kita mendatangi takziah teman kita kemudian Oke. muncul sampai bulu kuduk merinding, Hmm, kemudian mungkin sampai meneteskan air mata. Oke. Apa itu penilaiannya atau Judulnya gini, Ustaz. Bahagia di pagi hari akan membawa menarik? akan menarik kebahagiaan sepanjang hari. Ya. Saya bahagia bangun pagi. Kalau saya belum bahagia, tidak berani keluar rumah saya. Saya upayakan untuk apa ya yang harus saya lakukan supaya kondisi saya bahagia. Jadi kalau saya belum bahagia, itu saya belum berangkat. Agar seluruh perjalanan saya termasuk hari ini itu kebahagiaan itu tertarik ke kita. Nah, bagaimana kalau putus? Kebahagiaan itu kan naik turun ya. Ketemu di jalan roh macet, bahagianya hilang, gitu ya. Ya. Lihat anak-anak yang disuruh mengerjakan tugas gak digarap-garap, bahagianya hilang. Ya. Itu manusiawi. Bangun kembali dengan cara kita. Terima kasih ya Allah. Wes ngono ae, balik ke mana? Terima kasih ya Allah. Ya. Misalnya saya tadi sebenarnya diperkirakan oleh Bu Margono itu saya terlambat sampai di sini. Tapi karena saya bisa mempertahankan suasana hati bahagia, saya lebih cepat 8 menit dari jam setengah itu. Teori awal. Hah? Nah, lebih cepat 8 menit dari teori awal. Dari rencana awal ya, dari rencana awal gitu. Apa yang saya lakukan? Kebahagiaan itu saya pertahankan. Ketemu macet, terima kasih ya Allah, negara saya itu orangnya sehat-sehat. Yang di depan saya itu loh, ngono. Iya, iya. Orangnya sehat-sehat ya kok. Banyak yang punya mobil, banyak yang punya kendaraan. Terima kasih ya Allah. Sampai ke tingkat terharu gitu loh. Sambil nyopir bisa kayak gitu. Berarti cari titik positif setiap itu. Bagaimana cara kita mengembalikan rasa syukur yang sudah kita bangun sejak bangun? Sepakat ya? Apa sini? Mau apa? Bahagia di pagi hari akan menarik kebahagiaan sepanjang hari. Jadi kapan mulai besokmu ya? Nggih? Kita standarkan bahwa semua kita keluar rumah itu dengan hati yang bahagia. Nah, perlu mulai dilatih nanti malam. Dan itu harus terus ada. Mengapa saya sebut sepanjang hari? Karena untuk mempertahankan dalam 1 bulan kayak gitu itu sungguh pekerjaan yang tidak mudah. Ya sehari-sehari atau dipotong-potong gitu ya. Nah, iso akan tidur pun dalam suasana hati yang bahagia. Upayakan. Angel deh. Tidak butuh latihan. Kalau putus-putus nilainya 0. Mboten, artinya kalau kita sudah cenderung untuk bisa mempertahankan itu dalam mungkin enggak, kita belum bisa lama, Ustaz. Katakanlah bisa 25% kondisi kita itu terjaga dalam suasana hati bahagia, silahkan 1. Kalau disepakati bahagia loh ya. Tetapi kalau disepakati terharu, ya monggo. Ayo buat kesepakatan aja. Bahagia ya. Kepada siswa juga begitu. Ya. Itu wali sampai terharu yang ngono kuwi. Orang tua kita ternyata kuwi. Itu ndelok anake ngono ya.
Nggak ada kecewa, nggak ada marah, nggak ada terharu. Ikutin aja kuncinya. Nggak usah dibunyikan nggak apa-apa. Nggak usah dibunyikan nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau dibunyikan malah cenderung tidak diteruskan itu. Alhamdulillah ya Allah, ngono kan seru-seru malah ya. Lah apa? Allah itu lebih dekat dari orang nadi. Iku gimana sih kok teriak-teriak? Masya Allah, ya. Lah apa? Kenapa lebih dekat dari urat nadi? Karena Allah itu menanamkan chip komunikasi itu ada di pikiran kita. Jadi sebenarnya ada di pikiran kita. Percikan roh ilahi itu ada di pikiran kita. Karena itu pikiran kita itu jadi doa. Koyok kiai ya Ustaz yo awene. Wah aku lho ora iso apa-apa. Oleh percaya yo gak kono ora apa-apa. Nggih ya? Ya oke. Pun nggih? Clear. Dadine yang satu Lisan. bukan yang satu kok, yang skornya satu monggo. Tujuh jari. Oh, kabeh. Enggak. Sip. Sip ya. Ya. Kalau itu sudah, maka mari kita pertahankan. Ya, terus kita urus gitu. Sebenarnya kepentingan kami kan bukan untuk Ustazah kan, bukan untuk anak-anak, contoh untuk membawa ke anak-anak kayak begitu gitulah. Tapi mohon maaf, memang berawal dari kita untuk anak-anak kan berawal dari kita. Jika jenengan cerita kejadian yang jenengan sampaikan, itu memang sering saya rasakan. Saat ini juga saya harus naik angkot, biasanya keluar dari rumah jam 6. Tapi ya sesuatu hal yang di rumah harus selesaikan. Saya keluar dari rumah jam 6 lebih 10. Tapi alhamdulillah ya nggak tahu ya, pokoknya enjoy aja, dinikmatin. Ya, pada saya bahagia. Alhamdulillah dapat angkot lebih cepat dan supirnya juga lebih cepat. Oh, itu sudah terangkai, Ustaz. Sudah terangkai. Namanya keselarasan. Keselarasan antara keinginan, pikiran dan perasaan. Seharusnya tugas kita itu membangun keselarasan. Pengen datang jam berapa sampai di sekolah ini. Pikiran kita positif. Ya, tujuannya jelas, pikirannya positif. Pikirannya positif itu jangan ada keraguan, saya sampai nanti di sana gitu. Ya. Oke, lalu yang titik perasaannya adalah pertahankan suasana hati bahagia. Keinginan jelas, pikirannya positif, perasaannya baik. Tidak hanya bahagia. Perasaan baik itu semangat, gembira, syukur, cinta. Iku lho nang kene. Orang ngapalno lah iki wis dilakoni. Salah. Karena itu karakter, nggih. Karakter itu tidak bisa dengan tes tulis. Pada anak-anak lah ditulis ya roh. Ya kan bisa jawab kan ya? Apalagi pilihan ganda, Ustaz. Kena tuh ya. Tapi kalau dengan observasi, karena itu penilaiannya dengan apa? Nanti kita dengan apa? Observasi, evaluasi diri atau apa? Kan ya? Bahkan di mata pelajaran negara-negara lain sudah tidak ada yang jarang yang menggunakan tes tulis. Praktikum, lalu proyek gitu, observasi. Tuh. Maaf, ini hanya bicara karakter ya. Nanti melebar. Oke, berikutnya. Oke, rumuskan sesuatu yang kita inginkan, ya. Duduk dengan tenang, membawa secari kertas, lalu menyiapkan pulpen yang bagus,
Ya, tuliskanlah apa yang kita mohonkan pada Allah. Harus ada frekuensinya. Duduk dengan tenang, membawa cetak kertas, ditulis. Sudah tak? Belum? Sudah kemarin. Sudah ya? Sudah ya. Untuk kita loh. Iya. Untuk kita sudah? Sudah? Untuk pribadi atau Untuk pribadi? Untuk pribadi sudah? Yang ditempel di papan itu, Pak. Pundi? Jenengan tak? Iya, ini Ya, orang di kan kemarin menulis visi misi. Visi. Boleh saya bacakan ya sebentar ya? Visi misi pribadi, menginginkan pribadi yang sabar dan ikhlas, selalu bersyukur atas semua karunia-Nya. Sudah ada frekuensinya belum, Zat? Ya, belum ada frekuensinya. Harus jelas. Ada 3 hal ya mengenai kebahagiaan, kesehatan, dan kelimpahan. Ya, kebahagiaan apa misalnya? bisa minum kopi. Boleh. Kebahagiaan keluarga yang harmonis, katakanlah seperti itu. Keluarga punya putra, punya 2 putra yang sehat, yang taat beribadah gitu. Itu perlu ada frekuensinya. Itu bahagia. Kesehatan gimana? Sehat, mungkin tekanan darah normal ya, usia panjang sampai seberapa, dan bermanfaat gitu loh. Itu ada frekuensi, harus ada frekuensinya. Oke, apa nama yang berikutnya? Kelimpahan. Pengen apa? Rumah itu digambar, Zat. Kalau menyangkut kelimpahan itu sebaiknya digambar, ditulis. Pengen punya penghasilan per bulan berapa? Katakanlah itu harus ditulis. Jangan 5 JT, enggak kayak gitu. Ya, 5 juta misalnya 5 juta. 5 titik ya 000 gitu, ditulis yang bagus. Mobil. Kalau perlu dipoto, ditempelkan foto tak gitu ya. Kurang kuat kalau hanya ditulis. Mobil itu ada warnanya apa, mereknya, plat nomornya berapa sekalian. Tuh. Kata Allah, mintalah padaku dengan sepenuh hati, niscaya akan aku beri. Sepenuh hati itu jelas ini maksudnya. Jelas dan benar-benar kita inginkan. Itu kalau tidak jelas kan sakarmu ya Allah ngono gitu ya. Lah iki karmu piye ta lele kan ngono kira-kira. Kayak biasae. Kayak biasae. Ya apa ngene iki ora jelas ngono kuwi gitu. Jadi anak-anak juga begitu, diminta untuk digambar. Yang bisa digambar. Nggih. Berarti belum semua ini, Pak. Belum ya? Ya, belum. Ya belum. 0. Ya 0 ya nggak apa-apa. Nanti gambar visi memang belum sejelas-jelasnya, hanya kurang frekuensi. Ya belum ada frekuensinya. Indikator itu. Itu bisa bareng, Zat. Bisa bareng, bisa sendiri-sendiri. Kebahagiaan, kesehatan, kelimpahan bisa bareng. Tapi BSS, bahagia, sehat, sejahtera. Simpel kok saja nih karakter itu. Yang membuat sulit ya kita. Iya. Ya. Semakin dipikir semakin kuat. Nah, 0 ya. Ya. Ya wes. 0 sih kalau memang ada 01, saya belum masuk 1 sih. Ya. Enggak ada 0 atau 1 wes. Artinya belum gitu. Hanya belum atau sudah. Mana toh gitu. Penilaiannya.
Bahagia sehat sejahtera, BSS. Kelimpahan. Sejahtera itu kelimpahan. Ya kelimpahan itu uang, gaji itu ya. Loh, bagaimana dengan pekerjaan kita yang ada di sini gitu ya? Ya kan gajinya katakanlah belum seperti yang kita harapkan. Loh, enggak apa-apa, ini hanya jalan untuk menuju itu. Nanti akan ditunjukkan cara lain yang tidak harus mengurangi frekuensi atau kualitas pekerjaan kita. Jadi kalau saya cerita, saya ini juga guru loh, Ustaz. Guru saya ini juga. Tapi dengan penerapan konsep ini ya bisa kemana-mana, gitu. Oke ya. Dan saya tidak meninggalkan profesi saya sebagai guru, tidak. Bahkan sampai pensiun pun ya juga masih diajak untuk menjadi guru. Lo kan dosen, ya enggak beda kan? Ya sama saja. Wong gurunya anak-anak kecil itu, SD, TK itu malah luar biasa alami itu. Iya. Iya. Saya kapan ya? Oh kemarin itu ketemu saya sholat di masjid mana gitu, di Situbondo itu. Terus ada dua orang suami istri dengan anaknya rewel ya anak itu rame nangis itu berarti ada komunikasi yang terganggu, berarti di diri orang tuanya ada hal yang tidak nyaman sehingga berdampak ke anaknya. Simpan dalam benak, artinya apa yang tadi itu yang kita tulis tadi, karena itu harus divisualisasikan, itu karena itu untuk membantu visualisasi terngiang-ngiang dalam angan gitu loh, terus gitu. Tuh. Berarti belum ya? Belum. Ya. Kok gambarnya enggak jelas? Iya lah, ya. Ya nol kan ya. Ya wis, ngene. Oke. Yakin bahwa permohonan kita dikabulkan. Yakin apa dasar hukumnya ini? Tenang. Bukan di Al-Qur'an misalnya. Yakin bahwa permohonan kita dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, ya katakanlah seperti itu ya. Oke, dan sebagainya gitu ya. Yakin dan dengan ayat itu. Yakin. Ya. Ya. Tapi lah nek tergoda, loh. Ora bener bae. Ya. Lah jenenge Al-Qur'an iki ya ora enek ora bener lho Ustaz ya. Ya apa sih? Ya. Yakin. Loh bukan, kalau Al-Qur'ane iya, tapi jenengane lho wis yakin apa urung? Ya. Yakin temenan mau piye gitu loh ya. Baik itu yakin dikabulkan. Tandanya apa? Ikhlas. Tenang. Hah? Ikhlas. Kepasrahan total tandanya. Kalau sudah dilempar cita-citanya itu, permohonannya itu sudah sepenuhnya, bisa diulang 2 kali, 2 atau 3 kali. Setelah itu serahkan sepenuhnya, sudah tidak mikir itu lagi, kerja aja biasa. Gitu. Sudah begitukah? Ora, wong cita-citane ora genah lah. Gak iso yakin ki piye. Yakin kalau nggak benar. maaf ya Pak Agus, aku ngapunten kalau saya itu kayak begini nih saya anggap keluarga, jadi saya nggak ada yang saya tutupi. Kalau saya bilang A ya A gitu ya. Yes. Ini korelasi ya, kalau yang atas. Ya mesti kan ya. Ya. Atau ada bukti gitu maksudnya. Saya dulu buat begini, sekarang
ternyata benar-benar terbukti. Sudah ada bukti kayak gitu atau belum? Ada. Nah, itu mungkin baru yakin. Biasanya, ya. Saya sih ada. Ada. Mungkin nanti Ya, saya tidak tahu. Terserah itu urusan masing-masing. dirasakan masing-masing individu bisa jadi kan berbeda. Iya. Mulanya aja melok-melok gitu ya. Aja melok-melokan naik. Anak-anak juga begitu loh, Ustaz. Anak-anak juga begitu. Jangan ikut-ikutan temanmu. Itu ada pada dirimu masing-masing gitu. Nah, nanti kalau yang mengelola itu wali kelas kuatkah? Oke ya, silakan mau diisi 0 apa 1 wes ya. Terus Lanjut. berpikir positif terhadap semua hal. Lalu rileks itu syukur Bu sebenarnya. Berpikir positif terhadap semua hal, termasuk pada orang-orang yang tidak kita suka. Indikatornya adalah kita bisa berpikir positif terhadap orang yang paling tidak kita suka. Iya, ceria, rileks. Berpikir positif itu apa toh? Yang kepada sesuatu itu menyenangkan, baik. Prasangka baik. Berprasangka kusnudon. Kusnudon itu sampai kemana? Sampai ke perasaan Kita ceria, kita rileks. kemana? Rileks. Ini loh, perasaan mana? Ya. Syukur, cinta. Semangat, gembira, syukur, cinta ya. Oke, gitu ya. Harus semangat, gembira, syukur, cinta. Ya, berpikir positif itu hakikatnya adalah berpikir hanya yang kita inginkan saja. Jenengan keluar dari situ. Dari apa? Nanti katakanlah jam 3 ya, naik sepeda motor. Oh, kayaknya germes ini. Jenengan memang menginginkan germes apa udan? Apa terang gitu? Terang. Itu yang seringkali apa namanya? Itu wabah. Wabah paling berat dalam kehidupan kita itu adalah wabah Keinginan. Prasangka. wabah wabah tidak ingin namanya. Deng nyetar sepeda motor. Saya tidak ingin hujan. Berpikir apa? Berpikir lo kok ora lah ya baleni ini Bapak. Oke. Deng ya wis naik sepeda motor ya saya tidak ingin hujan, berarti berpikir hujan. Berpikir itu adalah doa, berarti memohon untuk hujan gitu loh masalahnya. Ini sangat sering tidak kita sadari. Positifnya inginnya apa gitu ya? Ya, inginnya apa? Nah, berpikir hanyalah yang diinginkan. Isa kira-kira. Dilatih. Ya. Berpikir positif itu adalah berpikir hanya yang kita inginkan. Kesehatan? Ya. Wah, aku kakean ngombe, kembung lah ya. Saya tidak ingin kenapa Pak jenengan kok mboten minum? Wonten apa Pak? Aku ora pengen kok nek kakean minum jadi kewareken ngono. Kembung gitu ya. Malah ngomong teori ya. Teorine itu hanya 3 ya yang harus seimbang antara
udara, air dan makanan itu harus dalam porsi yang sama. Engko lek melewati iku aku kuatir kembung. Iya. Iya. Wabah tidak ingin. Oke. Ya, berpikir positif terhadap semua hal. Intinya itu ya. Berpikir hanya yang diinginkan saja. Sudah seperti itukah gitu? Ya kalau belum nggak apa-apa. Wong ini kan ya, anggaplah aja ini starting point. Ya. Loh, wong saya itu masuk ke kelas di kampus itu. Awalnya ini Ustaz, ya. Skornya itu 0,3 rata-rata. Ada yang 0,1, ada yang 0,11. Belum ada ini. Enggak apa-apa. Nanti coba kita rekam ya. Kita ini hanya untuk dasar diskusi aja. Oke, berkeinginan, berpikir dan bertindak selaras. Ya. Apa tadi? Ingin apa sih? Sehat, ingin sehat. Oh, oke. Ingin anak-anak di kelas nilainya baik. Ya. Pikiran kita? Positif. Pikiran kita positif. Maksudnya apa? Anak pasti bisa. Loh. Ya. Arek-arek pintar-pintar, ngono kan ya? Pemikirannya. Tapi enggak, Bu. Arek goblok-goblok ya. Itu sudah kita tolak sendiri. Jadi ngapunten ya doa itu. doa itu bukan tidak dikabulkan, itu kita tolak sendiri. Kadang-kadang kita pengen udan, yang dipikir pengen terang, yang dipikir udan, pengen anaknya pinter, yang dipikir bodoh. Ya, pengen datang tepat waktu ke sini saya, yang dipikir macet. Mestinya mikir nopo? Lancar. Gitu loh, Bu. Ya. Berarti kalau hujan, kita kan sudah nggak berpikir hujan, kita kan berpikirnya terang. Ternyata ada 10 orang itu berpikir hujan. Mungkin ya ini orang-orang ini yang enggak apa-apa. Kekuatan berpikir positif itu 100 kali lebih kuat dibandingkan dengan yang negatif. Itu pernah ada diskusi semacam ini. Seorang sopir bis, ya, kan 1 dibanding 60 katakanlah ya. Berpikir, wah itu hujan deres, banjir. Nah, di Madiun itu loh, kan di tol Madiun itu sering banjir gitu ya. Oh, ini yang negatif mana ini? Ya. Allah itu tergantung pada prasangka hambanya, gitu. Jadi kita itu mikir banjir ya banjir gitu. Nah, satu orang sopirnya tetap tenang, nyaman, walaupun yang 60 yang lain berpikiran negatif, beres, tidak ada masalah. 100 kali lebih hebat. Awasan guyonan gue. Iki ilmu hitam melawan ilmu putih. Kalau ada tulisan hati-hati rawan kecelakaan itu negatif. Asli nih. Ora usah we. Ora usah. Iya. Lah iya. Nah, ngamun dan nyatanya kita itu masih kayak begitu itu pikiran kita itu. Makanya jadinya ya Indonesia kayak gini. Karena kan begini Pak, konsepnya tulisan kalau bahasa Rambulan atau gimana? Mengingatkan. Ketika itu dibahas, pasti sudah sering terjadi. Iya. Bukan pada saat memakai kata. Jadi saya sepakat dengan memang ini pemasangannya bukan hasil analisa. Ya. Tapi dari hasil coba-coba data itu realita itu mau. Jadi mohon maaf, dilarang buang sampah di sini. Itu bukan pada saat itu ada langsung ditulisi, tapi sudah dibuang baru
Biasanya sering Tulisannya hanya gini aja mungkin, sering longsor di waktu hujan, sudah itu aja, kayak gitu aja, nggak usah ada kata hati-hati. Ada tikungan tajam, cukup aja digambar, gambar tikungan, dikai apa spotlight spotlight yang kuat gitu, cukup kan, nggak usah dikai itu. Ada tikungan. Ya tikungan tengkorak ngono ya. Oke ya. 1 apa 0? Ya wes, karpe. Plato itu berpendapat bahwa kita saat ini bukanlah kita yang sebenarnya. Kita yang sebenarnya itu ada pada dunia ide. Nah, kalau ndak kuat lerena ya kegiatan ini. Iya. Daripada makso? Lanjut. Oke, gaspol ya. Oke, berikutnya. Merasa bahagia setiap saat itu syukur ya. Minimal 25% lah ya. Ya, dari 24 jam itu kita bisa bersyukur dalam kondisi ada 6 jam. 6 jam sudah atau belum? 25% sudah bagus ya. Orang bersyukur dalam kondisi bersyukur 6 jam itu kan sudah bagus kan? Sudah bagus. Ya saat ini maksudnya saat ini, hari ini loh maksudnya, bukan sekarang ini ya. Aku kan Pak mengingatkan 10 menit lagi break dulu. Oke, Bon. Ya wes. 3 menit selesai ya. 3 menit selesai kok ini. Ya. Nah, berikutnya hubungannya dengan yang sudah kita tuliskan di atas tadi, itu akan ada sinyal pada diri kita berupa pemberitahuan untuk melakukan sesuatu. Karena itu kalau ada gerak hati, segeralah bertindak. Itu gerak hati atas hati nurani atau bisikan Allah. Ya. Tapi kalau di atasnya itu dari hal-hal yang kurang baik misalnya, anak-anak muda itu kadang-kadang cangkruan sampai malam gitu, ada gerak hati untuk nyolong mangga, itu bukan gerak hati gitu, bukan gerak hati yang baik maksudnya. Ya oke, monggo diskor berapa? Ada nilainya, ada nilainya atau tidak itu? Apa 0 kabeh? Ada. Misalnya jenengan pinten? 4 idealnya berapa itu? 9. 4/9 kali 1. 2 angka di belakang koma. Ketemunya berapa jadinya? 4/9 4 dibagi 9 kali 1. 2 angka di belakang koma jadi pinten? 2 angka di belakang koma, 1, kok 1? Iya. Kali 1 kan nggak ngaruh, makanya saya bingung. Lah iya sama, iya 4/9. 4/9 tanpa kali. Ya sudah, ya wes. 4/9 0, berapa? 4. 0,4444 gitu ya. 0,44. Kita pengen mentarget indeks karakter siswa berapa? 0,7. Sebaiknya kita tata diri kita sendiri dulu. Terus mohon maaf. Lagi masih boleh tak? Sudah kan? Sudah kan katanya? Ya wes ya. Maka kita kan selisih 0,3. Apa namanya? Skornya dengan siswa kan tadi kita sepakat dengan 0,7. Sedangkan kita kan 0,4. Berarti kan ada selisih 0,3. Ya. Ketika ini kan kita harus memenuhi. Berarti ada proses
memperbaiki Ya, diri. sambil jalan aja, Ustaz. Sambil jalan aja. Di proses memperbaiki diri, berarti kan harus ada orang yang untuk mengukur. Oh saya sudah, oh kondisinya ini sudah sama atau lebih baik. Mengukur siapa? Mengukur Siswa. bukan kita, mengukur diri sendiri nih loh. Ya jenengan dhewe wae. Itu namanya evaluasi diri. Siswa pun kita berikan kesempatan untuk mengukur diri, tapi kata jujur, trust itu penting. Itu penting. Jadi negeri ini karena tidak dibangun oleh trust, ya kadang-kadang justru orang jujur itu tidak punya tempat di negeri ini. Ngajur. Ya, negatif ngono ki, Bu. Ya, Pak. Benar? Sudah ya? Sudah. Oke. Terus mohon maaf Pak, kita kan ini ngomong kelompok ya, Iya. orang banyak. Ya. Dalam rangka yang tadi perbaikan diri, perlu nggak kita mengkonfirmasi terkait dengan lembar? Tetap kita menilai sendiri. Perlu nggak ada konfirmasi Ada orang lain. dari orang lain bagaimana keadaanmu terkait ini misalnya? Oke. Iya. Oke, alhamdulillah ada penurunan, alhamdulillah ada kenaikan. Perlu nggak karena ini kita ngomong tim untuk mengkonfirmasi penilaian diri. Ya, validasi yang cukup baik adalah namanya validasi teman sejawat. Jadi kita pilih kira-kira teman yang dapat kita percaya untuk kita saling menilai, saling memberi saran gitu aja. Tapi jangan teman yang kita pilih itu sebenarnya kita kurang percaya pada beliau. Validasi VTS ya, validasi teman sejawat. Itu berarti kita yang nentuin sendiri ya? Atau Ya monggo ditentukan sendiri saja. Iya, itu kita ini harus mulai berjalan dengan tanggung jawab, Ustaz. Anak-anak itu kan karena dulu berkonsep behavioristik, itu kan cenderung untuk diarahkan. Coba biasakan untuk berani mengambil keputusan sendiri, menilai dirinya sendiri. Jadi ada mahasiswa juga yang ketika awal itu bagus 0,7 gitu ya. Pak ini oh ya bagus nggak apa-apa saya bilang gitu ya, tapi ini ada konsekuensi mesti harus ada perkembangan di waktu ke waktu. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Kalau memang itu apa adanya bagus, tapi kalau itu sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi nyatanya, maka akan ada risiko di perjalanan kemudian hari. Nah betul, ternyata setelah perjalanan itu ada beberapa tugas yang tidak bisa selesaikan, lalu dia harus begini-begini. Loh, kemarin kok kamu itu mengatakan indeks karaktermu segini, mestinya itu linier. Kalau orang indeks karakternya baik itu uripe mulya, saya bilang gitu. Nah sekarang kalau lalu jadi ada masalah begini, dulu itu saya tidak berpikir ke situ, Pak. Pikiran saya itu ya hanya yang penting saya kan malu kalau saya harus mengatakan indeks karakter saya rendah. Loh enggak, itu kan starting point sebenarnya. Kita akan belajar bersama, kita berkembang bersama mulai dari titik yang sama, enggak ada masalah saya katakan gitu. Pesantren-pesantren yang itu yang baik gitu, itu sebaiknya memulainya ya dari titik yang sama, dari sekolah-sekolah juga begitu. Nah, nanti itu perubahannya akan terasa nyata, Ustaz, nanti. Wah ini sudah kampanye. Lah apa? Ora lah ya. Ya milio sing ngerti pendidikan lho, Ustaz ya. Iya loh, iya toh ya. Aminin aja dulu. Ya oke ya. Oke. Dari jenengan enggak buat jenengan. Belum. Berapa jenengan? 0,5. 0,5. Berapa? 0,5.
0,5. 4, ya, tadi 0,4 ya. 2 angka di belakang koma nggih. Ya 0,44. Nggih, nanti kita biasakan untuk anak-anak. Ini kan 0,44. oke, ini kan 0,3 berapa? 2 angka kok. 0,3 berapa? Saya belum hitung cuma. Oh iya, ya ora. Bukan, itu 3/9. 3/9. Ini skornya 3. 3/9 itu berapa? 2 angka di belakang koma nggih. Berapa, Ustaz? Tapi saya satunya itu 2. Ini tadi belum isi. Wah. Iya apa? Ya wis, ya. Oke. Kita spontan saja ya. Kita spontan saja untuk apa adanya. Jadi kalau ini belum bisa bisa ditunjukkan indeksnya, minta tolong untuk dilengkapi di kemudian hari, besok atau kapan gitu ya. Ya, kalau perlu dibuatkan form gitu untuk laporan perorangan. Seperti ini. Fisik berarti pikiran positif sama syukur yang dalam ini. Ini. Nanti untuk status data kan nggak usah dituliskan ya, langsung skornya aja. Subkomponennya boleh ditulis. Hah? Iya, iya. Oke. Indikatornya, oh sudah. Oke pun, nggak apa-apa. Kalau difilekan hanya untuk sekedar data aja. Hanya nama lalu indeks karakternya berapa itu. Oke. Istirahat dulu. Oke. Alhamdulillah. Dia apa? Terima kasih Pak Margo. Dia apa? Terima kasih Pak. Kegiatannya soalnya harus nyata dan terdeteksi gitu maksudnya. Oke, apa itu? Mungkin syukur aja, terima kasih atas diajak untuk mensyukuri berterima kasih atas saya punya kecerdasan, saya punya emosi, saya gitu ya. Udah membiasakan untuk berterima kasih. Itu ada penjelasannya ya. Pun udah 2 kegiatan aja. Misalnya udah 2 kegiatan aja udah. Dapatkan atas. Bukan dia dibawa ke kiri aja. Itu biar naik garisnya. Itu di bawah terima kasih, saudara. Ya, digeser. Bukan. Di garisnya di ke atas kan? Oh ini. Ininya. Ya wes. Di base. Ya wes. Baik itu ya. Oke ya, sepakat ya. Oke. Ini nanti diisi kemudian siapa sih yang mendampingi? Wali kelas bisa ya? Apakah semuanya nanti wali kelas? Kalau yang membiasakan memang Kalau hanya akan surat Ibrahim ini ya guru-guru PA. Jangan kayak begitu. Nanti kita hubungkan dengan pengumpulan nilainya loh tuh saat. Kan harus menilai nanti. Penilaiannya gimana? Ini kan kita membuat rapot judulnya. Yang kita pikirkan adalah itu nilai rapot dari mana? Pelaksana siapa katakanlah? Atau kosong aja dulu. Kosong ya? Oke, terus bawahnya adalah divisualisasikan apa? Satu saja kegiatannya. Membuat papan visi, udah. Membuat papan visi. Ya. Satu aja udah. Papan visi pribadi. Wes, selesai. Terus simpan dalam benak, apa itu? Papan visinya diapakan? Mendampingi siswa untuk mempresentasikan
Ya, ada satu presentasi. Presentasi ya. Present lah. Present. Presentasi. Oke, terus yang kedua, presentasi itu apa? Papan visi itu ditempel. Ya. Menyimpan papan visi gitu. Itu sampaikan juga ke orang tuanya biar tahu. Kalau mau ada perubahan ya silakan. Apa perlu kita siapkan papan khusus? Nggih. Nggih. Papan khusus. Kalau di negara lain itu, ini misalnya kelas ya, itu dikasih kawat yang bagus itu, serot gitu. Lalu dilaminating, diisi lubang, visi-visi itu ditaruh di situ. Jadi kalau datang itu disentuh, baru duduk. Gitu. Mau pulang juga di. Iya. Tapi di kita monggo terserahkan, silakan. Hah? Biar nggak makan tempat gimana? Kalau di papan wombongan yo. Di lantai aja. Hah? Enggak. Saya kok setuju yang dilubangi tadi. Dilubangi mungkin enggak terlalu panjang nggak, Ustaz? Mungkin hanya gini aja, dilubangi digandeng gitu, dilaminating, masukkan di situ. Mungkin di sini ada apa jenenge? Paku, di sini ada paku yang bagus tapi terus ini kawat lalu dimasukkan di situ. Ceret ngono. Ketoke ngono. Ada satu kelas itu ini jadi ada gantungan. Nggih. Kemudian ada map itu digantung situ. Kalau misalkan untuk papan visi itu taruh di depan sendiri, di dalam tapi terbagian depan ribbon. Oh, enggak apa-apa. Dicampur dengan apa? Karena kalau saya melihat itu akhirnya nanti portofolio anak-anak itu ditaruh di Mas. Oh ya. Untuk yang paling depan sendiri itu visi, boleh. Monggo silakan. Pokoknya diupayakan serapi mungkin gitu lah. Enggak terlalu makan tempat. Oke, bagus ini idenya. Oke ya. Dah. Yakin sepenuh wes ya. Sudah, sekarang pikiran positif, yakin sepenuh hati. Apa tadi? Mengkaji apa, Ustaz? Surat apa? Bukan Ibrahim sudah. Apa yang kalau mintalah padaku dengan sepenuh hati? Surat apa? Mengkaji surat tadi dah. Itu apa? Itu apa artinya? Bersyukurlah padaku dan janganlah kufur. Oh, itu yang apa? Al-Baqarah 152. Loh, lele ngono bener kuwi kan, Dede? Yang mintalah saya baleni. Kalau Ibrahim itu yang kalau bersyukur nikmatnya ditambah, kalau kufur azab itu sangat kecil Ibrahim. Itu Ibrahim ayat 7 bener berarti. Nah, sekarang mintalah padaku dengan sepenuh hati. Apa itu? Apabila hamba bertanya kepadamu bahwa aku dekat, aku akan mengabulkan. Itu bukan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ingat. Al-Ghafir. Al-Ghafir berapa? 60. Ya. Mengkaji atau Al-Baqarah 186 ada. Apa? Yaitu artinya apabila aku bertanya kepadamu tentang kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Oh iya. Apabila dia berdoa kepadaku. Itu Al-Baqarah 186. Kalau Al-Ghafir itu artinya Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Ya wes iki. Ini aja ya. Al-Ghafir. Terus apa lagi? Ya sudah. Ngono ae. Itu dikaji sampai siswa itu benar-benar yakin ngono loh.
Gofir, soal Gofir. F-nya saja Gofir. Wes. Sudah ya? Saya ulang. Ustadz yakin. Misalnya kayak gini loh, misalnya. Ustadz yakin bahwa kalau kita itu mohon pada Allah dengan sepenuh hati akan dikabulkan. Yakin? Dasarnya apa? Nah, ngono loh maksudnya kayak gitu. Ayo sekarang kita kaji bersama. Gitu caranya. Yo. Oke, terus pikiran positif. Ya. Berpikir positif terhadap semua hal. Berpikir positif terhadap semua hal. Diapakan itu? Hanya apa? Berpikirlah hanya yang kita inginkan saja. Gimana enaknya? Yang sudah ditulis nama Ustaz? Berdoa bersama secara khusyuk. Relax, positif relax. Berdoa bersama secara khusyuk. Teko belum? Teko sampai belum ya? Berdoa secara khusyuk sampai tidak itu? Menyampaikan keinginan hari ini ingin apa? Oke, agar para siswa itu bisa berpikir positif, hanya berpikir yang diinginkan saja. Pikirannya ojo sampai negatif, diapakan. Tadi saya mengajak Ustadzah untuk apa? Untuk menggeser pola pikiran tadi. Diskusi. Apa ya? Pelatihan untuk berpikir positif. Pelatihan berpikir positif, ya? Iya kan ya? Pelatihan bentuknya. Nah, perlu diikutkan pelatihan atau ngundang siapa gitu yang pola pikirnya sudah positif. Ya, tadi itu kan pelatihan loh ya. Tadi itu loh. Ya. Kalau saya mengajak untuk apa? Sholat, apa tadi? Berdoa. Kalau tadi saya mengajak berdoa, andai-kata loh ya. Kira-kira bisa menggeser nggak pola pikir positifnya? Belum bisa. Wes, sementara gini aja ya. Pelatihan, nggak usah pakai untuk pelatihan berpikir positif. Wes, ngono ae. Kita cari yang simpel-simpel gitu loh, nggak usah kakean pekerjaan tapi kena sasarannya. Atau ngene saja, nggak usah pakai nomor ngono kuwi. Ya. Nah, oke, terus atasnya juga. Atasnya juga. Paling atas. Ya. Mengkaji, tilangi. Geser dan ngono ae. Dan oke, kayak gitu ya. Mohon maaf, ini yang tidak ikut membuat nggak ngerti maksudnya loh ya. Ini, jadi jangan diserahkan pada yang tidak ikut workshop, mohon maksudnya. Ini konsekuensinya kayak gini, ya. Tapi fokus kan ya, fokus ya. Fokus ya wes. Jangan diserahkan pada yang tidak fokus gitu, ya. Ya, ketok soalnya sih nggak fokus.
Oh, nanti kerjasama. Kemampuan kerjasama nanti. Apa? Kegiatan fisik. Fisik ini Pak, tapak suci, silat. Oh, boleh. Semua kelas. Kelas 7 boleh. Ya, silat ngono ae wis. Kelas 8. Apa? Oh, pramuka nanti kerjasama. Panahan. Ada alatnya cukup. Artinya menjangkau semua siswa tidak? Tidak bisa. Berapa alat panahannya? Berapa? Lah ya, berapa alat panahannya? 2. Masih 2. Tapak suci apa ya? Oh, boleh basket. Melempar ring itu loh. Apa namanya? Passing, shooting basket. Nah, mau untuk kelas berapa ini? Kelas 8, shooting basket. Kalau masukkan benang dalam jarum kan juga. Oh, Joseph. Ya iya bisa saja nih. Bisa. Iya. Shooting basket. Kelas 9 apa? Kasti. Loh, ada tak? Kelas 9 kasti. Olahraganya kasti. Kasti sebenarnya lebih mengarah ke kerjasama ya. Ya wes, kasti. Ya, kasti ya. Voli. Ya, tapi menjangkau semua anak tidak? Ini ada yang agak keren, bowling sama bola sodok. Apa namanya? Kasti weh. Kasti aja, kasti. Kasti set. Wes ya. Setuju? Clear. Wes, terus. Pantang sudah itu jadi satu aja, dijadikan satu. Kolomnya digabung aja. Oke, gitu ya. Clear ya? Jenengan ikut membuat ini ta? Sekarang ini ta? Membuat ta? Pikirannya di sini ta? Ya. Ya wes. Hanya ngecek kok marah. Oke. Cerdas. Kalau ini saya pribadi cenderung kerjasama. Ada kompetisi ya? Lah ya ayo digoleki liyane apa? Apa? Tenis meja ada lapangannya. Cukup. Hanya 1. Lah. Jangan sampai tidak menjangkau ke semua siswa. Lari boleh lari. Loh, ada peralatannya apa tidak? Badminton boleh sebenarnya. Semua siswa bisa dan ada punya raket satu. Kan mohon maaf Pak, ini kan kalau ngomong pelaksana kan rutin ya Pak, tanda kutip bisa jadi minggu. Rutin. Atau bisa jadi hari setiap hari. Nggih. Seminggu sekali lah. Seminggu sekali ya. Nanti kan terpantau untuk minggu pertama dia kualitasnya seperti apa, nanti minggu kedua dan seterusnya kan. Tekanannya penilaiannya pada fokus dan pantang menyerah. Nanti yang menilai. Kalau memang ini rutin maksimal rentan waktunya seminggu sekali. Mohon maaf kalau saya pribadi boleh bulu tangkis atau apa? Ya semoga bulu tangkis. Lawan kan biasa ya Pak.
Jadi misalnya sedino area kelas orang itu hak pelajarannya namanya bulu tangkis semua berarti ya. Bukan. Oh, sehari tidak pelajaran? Iya ya, pelajaran ini Bang Kasti. Bang Kasti yang main. Iya. Ya sudah, enggak tahu ngaturnya gimana, ditulis dulu ya. Bulu tangkis. Lapangan juga 20 orang. Wes, bulu tangkis ya? Yes, nggak apa-apa. Balik Kasti. Apa disamakan dalam pada 9 shooting basket? Syuting basket, podo. Karena kalau shooting basket kan mungkin Nggih. harus keluar itu. Kalau ngomong itu ya bisa ini sih banyak kalau terkait volley juga boleh kan Pak terkait service terkait block atau Kalau disamakan boleh lah basket. Ya wes. Ya wes. Berapa kali bisa masuk? Ya wes, syuting basket aja ya. Podo. Sudah dominan nih. Ya wes, oke, selesai. Oke, Bun. Oke. Cerdas. Bertanya secara spesifik. Bertanya secara spesifik. Monggo. Bertanya secara spesifik. Apa? Ini ini pelatihan dulu ya pelatihan apa? yang Latihan bertanya. Ya itu apa? Pelatihan. Latihan bertanya. Bukan. Membuat pertanyaan penting. Membuat pertanyaan. Buatan. Jadi hanya pembiasaan. Oke. Lalu untuk membuat kajian ya membuat kajian. Pelatihan membuat kajian kalau ini. Dari pertanyaan penting itu. Udah enggak usah. Udah kajian aja. Pun. Terus berpikir reflektif. Menentukan target gimana? Membuat target belajar. Membuat target harian ya. Target belajar harian. Target belajar harian. Oke. Terus mengevaluasi, merefleksi target harian. Oke. Sekarang terakhir nggih. Supaya bisa mandiri ngapain? Nah, ini Bu baru menyelesaikan tugas tepat waktu. Nggih. Nah, ini apa kegiatan pramuka apa tadi? Ya. Oke. Mendengar aktif. Kalau bisa pelatihan ini. Pelatihan mendengar aktif. Udah ya. Mendengar aktif. Fokus. Pun. Sekarang isi kolom berikutnya. Pelaksana siapa? Penanggung jawab, pelaksana. Koordinator. Loh bukan, orang atau pejabat ya. Yang itu loh memimpin untuk mengkaji surat Ibrahim ayat 7 dan membiasakan untuk berterima kasih siapa? Jadi ini kan mungkin tempatnya itu kan di apel pagi itu ya. tempatnya di hotel Iya itu kan pas apel pagi itu yang paling memungkinkan itu berarti siswa.
Kesiswaan, oke. Oke. Kesiswaan. Nama orang? Terus membuat papan, siapa yang menggerakkan? Papan visi. Siapa yang menggerakkan? Yang lalu siapa ya? Hah? Siapa ini? Nggak, kalau bisa itu satu orang, satu poin itu. Visi yang kuat ini kan ada 3 subkomponen ya. Kalau bisa satu orang, biar nanti penilaiannya itu nggak mencar-mencar. Dipilihkan siapa ya? Kalau gitu atasnya juga satu paket ini. Sebaiknya yang mengontrol cita-cita atau visi anak-anak itu siapa tuh sebaiknya? Wali kelas kah? Bukan. Oh, iki ngene ya. Hah? Siapa sih enaknya? Hah? BK ya? Ya wes, ayo ganti BK mulai atas kalau gitu. Loh. Ya wes wali kelas. Ya wes iki. Dia ini tandanya ndak fokus. Ya. Loh, sampai atas. Ya. Wali kelas juga. Wali kelas 7. Terus hari. Mau siji tok. Wali kelas 7. Untuk melakukan 3 hal ini, oke ya Bu? Oke ya? Ya apa sih? Begini. Itu kan pelaksananya. Nanti misalnya bekerja sama dengan siapa silakan. Itu kan sudah rutin kita setiap pagi loh, yang pertama itu. Loh. Kapan? Sudah tak? Sudah Pak. Iya, tiap hari. Tapi tiap hari itu yang mana? Mengkaji surat Ibrahim ayat 7 dan membiasakan untuk berterima kasih sampai dadi mengkaji membaca bukan mengkaji sampai ada diskusi setelah ini jam wali kelas 4 jam. Tahun ini UMR naik. Oke. Sekalian diselesaikan sampai penilaiannya nggih? Atas. Untuk visi yang kuat, penilaiannya untuk bersyukur gimana penilaiannya? Melihat anak itu bersyukur atau tidak, gimana caranya? Angel. Hah? Ngukurnya pakai apa?
Hafal surat itu, Pak. Hafal surat itu. Loh lah, enggak lah. Ini bukan persoalan hafalan, tetapi yang kita arah itu rasa syukurnya. Checklist sudah kan. Orang yang anak yang bersyukur itu gimana sih? Tandanya wajahnya bahagia. Berarti alat ukurnya apa? Observasi. Dokumen itu yang dia buat, yang tadi mau digantung itu loh. Kalau dia sudah membuat berarti sudah. Oke, terus presentasi dan presentasi dan menyimpan papan visi. Apa ya, observasi. Oke, wali kelas siap ya? Ya wes, oke. Wes, oke. Ya. Baik. Sekarang masuk ke nomor 2. Pikiran dominan, pikiran positif. Yakin sepenuh hati. Ada mengkaji surat, ada pelatihan berpikir positif, ada pelatihan berpikir selaras. Ayo. Guru PAI. Oke. Ya wes, terus sama itu saudara. Iya. Ya. Pelatihan berpikir positif, pelatihan berpikir selaras. Calon pelatihnya sudah selaras dah. Tadi berapa skornya? Bukan, untuk poin ini loh. Berpikir selaras. Loh bukan, yang berpikir selarasnya tadi. Karena ada 1 poin hanya. Sudah 0 atau 1? Oh ya, itu berarti perlu ada komunitas untuk bisa berlatih kembali. Hah? Oke, terus. Akhlak mulia. Tertib, pembiasaan datang di sekolah, evaluasi diri. Siapa? Oh tadi maaf. Atasnya belum, penilaiannya belum. Atasnya selesaikan dulu. Penilaiannya gimana? Penilaiannya gimana? Apakah anak-anak itu sudah yakin atau belum? Itu dilihat dari mana? Observasi ya. Observasi, oke. Positif, relax. Observasi. Ya. Selaras. Observasi, oke. Berarti nanti ada form observasi untuk itu. Tertib. Ini siapa yang mengawal? BK ta? BK. Tapi mohon maaf Pak, BK-nya ini enggak datang. Berapa BK-nya? 2. Iya, hanya mengumpulkan kok. BK. Ya wes. BK. 2 juga BK. 3 juga BK. Evaluasi diri. Evaluasi diri itu yang cawang-cawang itu loh yang ditempel di kelas. Nggih. Yang ditempel di kelas. Yang ditempel, yang anak-anak ngisi sendiri itu loh. Checklist. Nggih.
evaluasi diri. BK ya. Ini kita kelompokkan biar nggak nanti ngambil nilainya susah. Terus napa nih Ustaz? Tangguh, fokus. Siapa yang menilai? Siapa yang bertanggung jawab ini? Loh, itu kan kegiatan olahraga toh. Guru olahraga. Semua ya. Guru olahraga. Penilaiannya gimana penilaiannya? Praktik. Kenapa? Praktik. Ya. Yang dinilai adalah fokus dan pantang menyerahnya. Apa? Mas ya? Terus cerdas. Bertanya secara spesifik. Gimana ditulis apa lisan? Ditulis. Berarti penilaiannya adalah dengan dokumen. Siapa? Guru mapel. Ya, oke. Guru mapel, oke. Guru mapel, oke, siap. Terus reflektif, membuat target harian. Apa ini? Dokumen ya? Ditulis berarti? Dokumen. Di buku. Dokumen. Siapa yang ngurus? BK ta? Hah? Wali kelas atau BK? Ya wes BK. Wali kelasnya kabotan gitu aneh. Oke. Kerjasama, kerja mandiri, menyelesaikan tugas dokter. Itu siapa? Guru mapel ya? Guru mapel. Dokumen. Terus apa ini? Ya, guru ekstra. Ini pelatihan itu siapa? Iya. Ini maaf, kalau pengajar bahasa Indonesia itu bisa ya dititipi? Hah? Guru bahasa Indonesia. Guru bahasa. Ya, praktik. Guru bahasa wes. Oke, selesai. Ya, kurikulum sudah selesai. Ya. Ini nanti di tag yang bagus. Kalau perlu ada holder gitu loh untuk file-file ini. Oh, kurikulumnya kayak gini dan sebagainya kayak gitu ya. Kita punya web kan? Bisa dimasukkan biar orang tua juga tahu bahwa ini yang Oke, pun nanti dirapikan oleh tim ya. Kurikulum, wes terus bawah saudara. Terus, nah ini maaf, ini kalau kita coba kita evaluasi kasaran kondisi saat ini. Oke, maaf ya, cepet aja ya. Terus dur. Tadi loh tata. Tadi itu loh atasnya. Tadi itu. Ya gue terus. Nah wes. Terus atasnya. Oke. Kualitas syukur anak-anak berapa skornya? Ya, ayo cepet aja, nggak apa-apa kok. Hanya 0. Ayo nyanyi sih sudah.
Nah, tapi nanti kalau mau jadi dokumen sudah berapa persen anak-anak yang membuat papan visi? 89. Berarti berapa persen? Jadi 60%. Lah kalau mau kita targetkan adalah 100% berarti 0 iki. 0. Terus simpan dalam benak siapa para siswa itu gimana untuk mewujudkan cita-citanya itu terus ada gitu loh. 0. Oke. Iya ta? Ya wes terus. Lo ngene lo ya. Terus tertib. Tertib. Sudah tertib? Sudah ya, peduli. 1. Santun 1. Berarti ini sebenarnya sudah bagus, artinya komponen akhlak sudah bagus. Iya kan? Ya, terus. Nol belum. 0. Oke. Nol. Terus. Kerja mandiri 0. Menyelesaikan tugas tepat waktu 1. Ya. Kerja bersama, kemampuan kerjasama 1. Oh, sudah bagus ya? Iya, sudah bagus. Kemampuan mendengar aktif 0. Oke. Nah, baik. Coba dihitung berapa, Saudara? Berapa dihitung? Dihitung ya. Wes. Berapa tuh? Loh. Pira? 6. Berarti indeks karakternya 6/18. 6/18. 0,33. Gambaran kasar indeks karakter para siswa saat ini begitu 0,33. Masih lebih baik ustadz dan ustadzahnya daripada para siswanya kan? Ya memang ngono kan ya? Iya. Iya. Oke, terus 14. Ini masih banyak yang harus kita kerjakan ini. Oke, rancangan pembelajaran. Ini misalnya ya, enggak usah diisi. Hanya untuk gambaran aja ya. Oke. Nama sekolah, nama kelas, alokasi waktu, topik karakter apa misalnya? Yang dari yang atas. Membangun visi pribadi. Oke. Terus starter yang paling penting. Kegiatan awal untuk memunculkan semangat belajar anak-anak kaitannya dengan cita-cita apa yang mau kita tampilkan? Contoh-contoh orang sukses. Contoh-contoh orang sukses dalam bentuk apa? Video orang sukses. Ini Mas Triat. Ya, video inspirasi. Ya, inspiratif. Pertanyaan penting bagaimana visi pribadi orang-orang sukses itu. Oke, kegiatan siswa kosong nanti langsung diisi ke tabelnya bawahnya. Udah, subtopik apa tadi? Yang pertama, membangun rasa syukur. Ya kan ya? Oke. Kegiatannya apa tadi, Bu? Mengkaji apa tadi? Kan gitu ya? Udah. Nah, sumber belajarnya apa?
Ya Al-Quran surat itu kan gitu ya. Oke, wes. Misalnya sudah kayak gitu kan, hanya contoh cukup kan ya? Nah, apa dilengkapi pisan? Enggak. Cukup ya? Cukup ya. Kok gampang lalian ngono njenengan kowe. Ya. Ya oke, terus ya. Oke. Terus plenary, penyimpulan rancangan untuk pembelajaran berikutnya dan mengembalikan kondisi kelas seperti semula. Jadi penyimpulannya menyimpulkan apa yang dari diskusi-diskusi saat itu. Penyimpulan aja. Dan minggu depan kita akan bicara ini, kan itu aja cukup. Lalu kalau kelas itu dirubah, segeralah kembalikan ke posisi awal agar nanti dipakai yang lain itu tidak merepotkan. Oke, terus yang berjalan dengan baik apa misalnya? Misalnya apa? Para siswa antusias, kayak gitu ya misalnya. Nah, para siswa antusias untuk membahas visi. Oke, terus yang belum berjalan dengan baik apa misalnya? Ada beberapa siswa yang belum muncul semangatnya, mungkin kayak gitu ya. Akan lebih baik jika apa, gimana tadi? Siswa yang belum bersemangat tadi dikumpulkan dalam komunitas yang lebih kecil. Ya, kok pemetaan sih? Diskusi terbatas. FGD itu loh. Diskusi terbatas untuk beberapa siswa. Wes, hanya contoh kok. Kayak gitu loh RPP-nya. Pun 12. Ya apa iki? Istirahat ah? Belum. Ya wes jam 12 terus lah ngono. Saiki penilaian terus itu diganti halamannya Ustaz. Diturunkan. Itu loh. Dipindah ke halaman berikutnya. Diturunkan ya. Bukan dengan judulnya sekalian. Atasnya loh. Kok gitu? Atasnya ke atas lagi. Nah itu loh, ada penilaian itu loh. Oke, ya. Terus, dah. Sudah kan? Oh, belum ganti halaman. Loh, gak kebablasan nih yo. Oke, ya naikkan yang penilaian itu agak dinaikkan mepet ke atas. Oke, wes. Penilaian karakter. Ini penilaiannya ya. Tahun pelajaran semester kelas berapa, guru pengampu. Kita ambil guru pengampu apa tadi? Yang karakter tadi, yang visi apa yang visi? Itu tadi wali kelas ya. Oke, silakan ditulis. Guru pengampu apa? Wali kelas. Wali kelas nggih. Yang dinilai apa saja tadi? Yang dinilai apa tadi? Apa saja? Apa tadi? Bersyukur, visualisasi, dan simpan dalam benak. Berarti ada 3 komponen. Silahkan itu diberi tempat, ada 3 penilaian. Piye carane? Nama siswa, terus 3 aja. 3 ya? 1, 2, 3. Iya. Oh bukan, itu akan komponen kan, aspek penilaian apa? Iya, 1. Tulis saya Ustaz, apa itu? Penilaian apa itu? Bersyukur BS. B besar S kecil. Terus apa? VS. Besar kecil aja. Karena itu bukan singkatan sebenarnya. Hanya BS-nya juga kecil, S-nya. Ya, terus apa? Iya, simpan
simpan dalam benak. Atasnya itu diberi apa? Penilaian visi. Penilaian visi. Oke. Yang lain itu dihapus saja, disisakan satu kolom untuk skor.